baru tahu setelah aku belajar bahwa ada 3 hakim, yang satu masuk surga, yang kedua masuk neraka. Simak penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Saudaraku yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari belajar bersama, berdakwah bersama, tebarkan manfaat. Jadikan media sosialmu sebagai pemberat timbangan amal kebaikan kelak di akhirat. Saudaraku, belajar kita kali ini dengan tema 3 macam hakim menurut Rasulullah SAW, hanya satu yang akan masuk surga. Hakim bukanlah profesi yang mudah, sebab ada tanggung jawab di setiap putusan yang dikeluarkan. Maka dari itu, untuk menjadi seorang hakim ada kriteria dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Rasulullah SAW membagi seorang hakim menjadi 3 macam. Hakim itu ada 3, 2 di neraka dan 1 di surga. Hakim yang memutuskan hukum dengan tidak benar, sedangkan ia mengetahuinya, maka ia di neraka. Hakim yang tidak mengetahui kebenaran, jahil, sehingga ia menghilangkan hak orang lain, maka ia pun di neraka. Hakim yang memutuskan hukum dengan kebenaran, maka ia di surga. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dari hadis di atas terdapat pelajaran penjelasan mengenai 3 golongan hakim tersebut. Pertama, hakim yang masuk surga adalah hakim yang mengetahui kebenaran, yaitu hukum Islam, dan memutuskan perkara berdasarkan kebenaran tersebut. Kedua, hakim yang masuk neraka karena kebodohannya adalah hakim yang tidak memahami hukum Islam, namun tetap memutuskan perkara sehingga keputusannya keliru dan menyebabkan hilangnya hak orang lain. Ketiga, hakim yang masuk neraka karena menyelewengkan kebenaran adalah hakim yang mengetahui kebenaran hukum Islam, tetapi dalam keputusannya menyimpang dari kebenaran tersebut, mungkin karena mengikuti hawa nafsu, suap, atau tekanan dari pihak lain. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hadis tersebut. Pertama, perintah untuk berlaku adil. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Terjemahan Al-Quran Surat An-Nisa ayat 58. Kedua, hakim dalam memutuskan harus berdasarkan kebenaran dan keadilan. Jangan karena hawa nafsu sebagaimana firman-Nya, dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka, dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpanya musibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Terjemahan Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 49. Ketiga, hakim dilarang menerima suap. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan janganlah sebagian dari kalian memakan harta sebagian yang lain di antara kalian dengan jalan yang batil, dan janganlah kalian membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kalian dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kalian mengetahui. Terjemahan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 188. Saudaraku yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah tadi belajar kita kali ini yang dapat kita pahami. Sebagai doa belajar kita kali ini, ya Allah, jauhkanlah para hakim dari segala bentuk godaan dan tekanan yang bisa
mempengaruhi keputusan mereka. Berilah mereka petunjuk dan kebijaksanaan dalam menjalankan tugasnya. Ya Allah, jadikanlah para hakim sebagai hamba-Mu yang amanah dan selalu berpegang teguh pada kebenaran. Amin ya robbal alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.